Oke, kita akan mulai untuk kuliah minggu ke-11 ini ya. Oke, saya coba share screen. Udah muncul belum? Sudah, Pak. Udah muncul? Oke. Jadi kita masih melanjutkan bab dinamika rotasi. Kemarin kita baru belajar dinamika rotasi tapi pada kondisi kesetimbangan. Sekarang gimana kalau dinamika rotasinya dalam kondisi sudah berotasi? Nah, secara umum saya akan menjelaskan 3 kasus umum yang akan kita bahas. Kasus yang pertama itu adalah kasus katrol bermassa. Oke, pada dasarnya kasus katrol ini cara mengerjakannya itu sama kayak cara mengerjakan katrol waktu di dinamika biasa. Tapi ada beberapa poin yang membedakan antara kasus katrol di dinamika dan di dinamika rotasi. Jadi hal-hal yang membedakan membedakan dalam mengerjakan mengerjakan kasus katrol di dinamika. Dinamika itu bab 2 ya, dan di dinamika rotasi. Oke. Nah, apa aja yang membedakan? Yang pertama, sekarang katrol memiliki massa dan jari-jari. Waktu kalian ingat, kalau kalian ingat ya, waktu di bab dinamika, selalu kita mengasumsikan di dinamika bab 2, katrol itu tidak punya massa dan tidak ada ukuran jari-jarinya. Nah, karena katrol memiliki massa, maka pada kasus dinamika, katrol itu sekarang bertindak sebagai benda. Jadi katrol sebagai benda, kenapa? Karena katrol memiliki massa. Nah, itu konsekuensi dari kalau kita memasukkan massa katrol. Nah, karena katrol memiliki jari-jari, maka sekarang katrol itu termasuk yang namanya benda tegar. Sebagai benda tegar. Oke, kan kita udah pernah kasih tahu ya, perbedaan antara benda tegar dengan benda titik. Yang paling sederhana adalah adanya dimensi atau ukuran dari bendanya. Oke, jadi ketika katrol itu memiliki massa dan ukuran jari-jari diketahui, maka sekarang katrol itu sebagai benda dan sebagai benda tegar. Yang kedua, karena katrol itu sebagai benda, maka kalian wajib wajib membuat diagram gaya untuk katrol. Oke. Kalau waktu kemarin kalian pada dasarnya katrol itu bukan benda waktu di bab dinamika, karena katrol tidak punya massa, sehingga pada dasarnya kalian tuh tidak usah menggambarkan diagram gaya katrol, kecuali katrolnya ada lebih dari satu. Kita buat diagram gaya katrol tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan antar T dan A-nya. Nah, kalau sekarang mau katrolnya cuma satu atau katrolnya ada banyak sekalipun, kalian wajib membuat diagram gaya untuk katrol, karena katrol sekarang sebagai benda. Oke, itu konsekuensi kedua. Itu yang beda kedua. Yang ketiga, nah, semua tegangan tali nilainya beda. Oke, kalau waktu kita belajar dinamika, saya pernah bilang ke kalian, kalau talinya satu tali, tegangan talinya itu sama.
Itu dulu, waktu kita masih mengabaikan masa katrol. Ketika katrol sudah memiliki massa, katrol sebagai benda, maka katrol tegangan tali itu berbeda. Semuanya beda. Mau itu satu tali ataupun berbeda tali. Oke? Nah, yang keempat, konsep logika pergerakan benda yang pernah saya terangkan ke kalian waktu belajar dinamika, pada kasus ini masih berlaku. Artinya, kalian bisa menggunakan konsep perbandingan. Perbandingan perpindahan. Jadi delta R1 dibanding delta R2 itu nilainya sebanding sama perbandingan kecepatan. Jadi nilai ini sebanding sama perbandingan V1 banding V2. Perbandingan kecepatan nilainya sebanding dengan perbandingan percepatan. Oke, jadi logika pergerakan benda yang pernah saya terangkan ke kalian di bab dinamika untuk kasus ini masih berlaku. Jadi yang berbeda adalah cuman tegangan tali, semuanya beda. Nggak ada T yang sama ketika katrolnya itu sudah punya massa. Oke? Nah, yang kelima, ada beberapa konfigurasi 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 atau rangkaian katrol. Oke. Nah, yang pertama ada yang seperti ini. Namanya katrol sepusat. Sepusat. Oke. Misalkan kalian punya dua buah katrol, tapi katrol yang satunya itu berada di pusatnya. Jadi dia memiliki pusat yang sama. Jadi kita punya dua buah katrol tapi dia sepusat. Jadi dia berbeda jari-jarinya. Jadi ini dua buah katrol yang berbeda ya. Ini jari-jarinya adalah R1, sedangkan ini jari-jarinya adalah R2. Nah, pada kasus katrol sepusat, yang harus kalian perhatikan, pada katrol sepusat itu, yang sama itu adalah omeganya. Omega 1 akan sama kayak omega 2. Ini poin pentingnya. Nah, karena yang sama omega, maka omega itu apa sih? V per R kan? V1 dibagi dengan R1 akan sama kayak V2 dibagikan dengan R2. Ini pada kasus katrol sepusat. Nah, yang kedua ada jenis konfigurasi katrol namanya katrol apa ya nama sebutnya ya? Katrol se apa ya? Saya nggak tahu nama katrolnya, pokoknya seperti ini. Saya punya dua buah katrol. Oke. Nah, kemudian mereka dihubungkan dengan tali misalkan. Seperti ini. Oke. Nah, masing-masing katrol punya jari-jari yang berbeda. Ini jari-jarinya adalah R1, ini jari-jarinya adalah R2. Nah, pada konfigurasi katrol seperti ini, yang harus kalian tekankan, ini yang sama itu adalah kecepatan putarnya atau kecepatan linearnya. V1 sama dengan V2. Nah, karena V1 itu sama dengan V2, maka dari persamaan ini kita bisa ambil kesimpulan omega 1 dikalikan dengan R1 sama dengan omega 2 dikalikan R2. Omega itu putarannya ya. Ini muter omega 1, maka ini akan muter ke sini omega 2. Oke, jadi kalian perhatikan konfigurasi katrolnya. Jadi kalau katrol sepusat, yang sama itu adalah omeganya. Kalau katrolnya seperti satu tali kayak gini, yang sama itu adalah
V-nya. Kita coba lihat contoh soalnya deh. Kita kasih contoh soal yang mana ya? Yang ini deh, yang gampang dulu deh. Nah ini, soal tutorial aja deh. Ini tapi soal tutorial tahun lalu. Oke, nah kita punya katrol sederhana seperti ini. Oke, massa 1 460 gram atau kalau kita tulis dalam bentuk kilogramnya adalah 0,46. Sedangkan massa 2 adalah 500 gram atau 0,5 kilogram. Lihat, ada informasi jari-jari katrol. Jari-jari katrol sebesar 5 cm, 0,05. Oke. Nah, ada informasi ketika balok 2 jatuh sejauh 75 cm, berarti delta Y-nya sejauh 0,75, delta Y benda 2 itu memerlukan waktu delta T selama 5 detik. Oke. Katrol tidak mengalami slip dan katrol bisa bergerak melingkar. Lihat, di sini kita tahu M1 lebih ringan dibandingkan M2. Maka secara logika M1 akan bergerak ke atas, M2 akan bergerak ke bawah. Maka dengan menggunakan logika geraknya, maka ini A-nya akan sama. Gitu ya. Nah, di sini katrol sebagai benda. Tahu dari mana katrol sebagai benda? Karena dia memberitahu informasi dari jari-jari katrol. Nah, sekarang tugas pertama kalian adalah harus buat diagram gaya. Buat diagram gaya. Berarti sekarang buat diagram gayanya ada 3 ya. Yaitu benda M1 saja, benda M2 saja, sama benda katrol saja. Oke, ada apa saja? Kalau kita menggambar M1, geraknya ke atas, berarti benda 1 itu memiliki massa. Ada massa, maka ada M1 kali G. Kemudian ada tegangan tali. Tegangan tali arahnya selalu menarik bendanya. Oke. Kalau kita menggambarkan benda M2, M2 geraknya ke bawah. Ada apa saja? Maka ada berat, ada massa, maka ada M2 dikalikan gravitasi, dan ada tegangan tali, T2. Nah, sekarang kita gambarkan katrolnya juga. Nah, di katrolnya ada apa aja? Di katrolnya ada tegangan tali. Ingat, tegangan tali arahnya selalu menjauhi benda yang kita tinjau. Maka T1 itu arahnya ke sini, T2 itu arahnya ke sini. Karena dia bergerak ke sini, maka katrolnya akan berputar ke sini. Maka arah alfanya untuk katrol adalah ke sini. Nah, ini adalah diagram gayanya. Jadi sekarang katrol wajib kalian buat diagram gayanya. Karena katrol sekarang sebagai benda. Nah, pertanyaan A apa sih? Besar percepatan balok. Balok M1 atau M2 ya, sama aja ya. Oke, jadi dia minta berapa besar A-nya. Oke, karena diasumsikan dari keadaan diam, maka V0-nya balok 0. Anggaplah kita pakai benda 2 aja deh. Benda 2 ya. V0-nya 0. Kemudian di sini dia bilang delta Y-nya sebesar 0,75 meter dan dalam waktu 5 detik. Nah, kita tinggal menggunakan konsep kinematika biasa. Kita mau cari A-nya. Kita tahu kalau delta Y itu atau delta X sama aja ya, kayak delta R kan. Rumusnya itu adalah V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Ini kita pakai kinematika karena baloknya hanya bergerak
kinematika biasa. Delta I-nya itu adalah 0,75, V0-nya 0, setengah, A-nya yang kita cari, delta T-nya 5. Maka kita bisa mendapatkan A-nya. Berarti A-nya itu adalah 2 dikali 0,75 dibagi dengan 5 kuadrat. Kalau kalian hitung menggunakan kalkulator, kalian akan dapat nilai A-nya itu berapa, coba dihitung pakai kalkulator. Nilai A-nya berapa? 2 dikali 0,75 dibagi 5 kuadrat. Dapatnya berapa? Berapa dapatnya? Halo? Halo? Halo, halo? Halo? Dapatnya berapa? Berapa? 0,06. 0,06. Jangan lupa satuannya A. Satuan A itu kan percepatan meter per second kuadrat. Oke, ini buat ngejawab yang A. Dia minta percepatan bendanya. Kalau yang B, tegangan tali T1 dan tegangan tali T2. Nah, ini kita harus menggunakan diagram gaya. Jadi kita harus mengurai dari diagram gaya. Per benda ya, kita mulai dari benda satu deh. Benda satu. Karena benda satu bergeraknya hanya ke atas, maka sigma Fy-nya sama dengan M1 dikali A. Karena dia geraknya ke atas, berarti yang positif itu adalah si T1-nya. Berarti T1 dikurangin M1 kali G sama dengan M1 dikali A. Nah, T1 kita nggak tahu, M1-nya 0,46, G-nya kita pakai 10, 0,46. Tadi A-nya itu adalah 0,06. Sehingga dapatlah berapa nilai T1-nya. Berapa T1-nya? Coba dihitung. 0,46 dikali 0,06 ditambah 0,46 dikali 10. Dapatnya berapa? Berapa dapatnya? Halo? 4,62, Pak. 4,6276 ya. Satuan jangan lupa. Newton. Nah, gampang ya. Jadi kayak waktu kita belajar dinamika. Terus yang masih dia minta T2, berarti lihat dari benda 2. Oke, kita bikin lagi benda 2. Benda 2 itu geraknya ke bawah. Berarti yang positif justru yang ke bawah. Maka sigma Fy-nya sama dengan M2 dikali A. Karena dia gerak ke bawah, berarti yang positifnya ke bawah, M2G dikurangin T2. Sama dengan M2 dikali A. M2-nya 0,5, G-nya kita pakai 10, T2-nya kita nggak tahu, 0,5 dikali A-nya masukin 0,06. Oke, coba dihitung berapa nilai T2-nya. Coba dihitung. Berarti 0,5 dikali 10 dikurangin 0,5 dikali 0,06. 0,5 kali 10 dikurangin 0,5 kali 0,06. Dapatnya berapa? Berapa dapatnya? 4,97, Pak. 4,97. Jangan lupa satuan. Lihat, terbukti kan ya? Di sini nilai tegangan tai 1 sama tegangan tai 2 berbeda. Walaupun satu tali. Kalau dulu waktu di dinamika, dinamika biasa, nilai T1 sama T2-nya sama. Kalau sekarang nggak bisa. Gitu ya. Sekarang yang C. C minta percepatan sudut. Percepatan sudut tidak lain adalah alfa. Ingat nggak waktu waktu kemarin saya bikin tabel? Alfa itu apa sih? Alfa itu adalah, kan alfa itu ada hubungannya sama A kan? Hubungannya apa? Kalau A itu adalah alfa dikalikan R. Berarti kalau gitu alfa itu adalah A dibagi dengan R. Ya udah, A-nya itu tadi 0,06 dibagi jari-jari katrol berapa tadi? Jari-jari
katrolnya itu adalah 0,05. Oke, udah. Maka kita akan dapat alfanya. Berarti alfanya itu adalah 6 dibagi 5. Satuan jangan lupa, satuannya alfa, radian per second kuadrat. Gampang ya? Oke. Nah, terus yang D. Dia minta momen inersia katrol. Nah, kalau kita mau cari momen inersia katrol, berarti kita lihat dari diagram gaya katrol. Berarti yang D, kita harus lihat katrolnya. Nah, lihat. Katrolnya itu berputar kan, tapi tidak bergerak secara translasi. Maka kalau cuma berputar doang, kita pakainya sigma torsi. Sama dengan inersia dikali alfa. Oke? Sama kayak sigma F sama dengan M kali A. Nah, karena dia muternya berawan jarum jam, coba kita lihat. Dia kan berputar pada porosnya di tengah. Akibat T1, muternya itu ke sini. Ingat, muter selalu ke arah poros. Akibat T2, muternya ke sini. Oke, coba lihat. Mana yang arah putarnya sama dengan arah alfanya? Yang mana? T1 atau T2? Yang arahnya sama kayak arah alfa, arah putarnya? T1 atau T2? Halo? T1. T1. T1 itu putarnya gini loh. Ini yang T1 ini. Nih, ini T1 tuh. T2 itu yang arah yang warna orange nih. Ini T2. Mana yang arah putarnya sama kayak arah alfa? Oh, T2, Pak. T2. Berarti T2 itu nilai torsinya positif. Jadi T2 ini yang positifnya, T1 yang negatifnya. Itu ya cara menentukan plus minus dari benda berputar torsinya. Berarti yang positif T2. Berarti T2 dikali R jaraknya. Jarak dari T2 ke poros tidak lain adalah jari-jari katrol. Itu dikali dengan jari-jari katrol dikurangin T1. Kenapa T1 minus? Karena dia berlawanan dengan arah putar alfa. Dikali jari-jari katrol. Sama dengan inersia dikali alfa. Tadi kita udah hitung kan T2 berapa? T2 itu 4,97. R itu tadi 0,05. T1 4,6276. 4,6276. R itu 0,05. Nah, inersia kita nggak tahu, tapi alfa udah tahu. 6/5. Oke, maka kita bisa mendapatkan nilai inersianya. Coba dihitung. Ruas yang kiri berapa ruas yang kiri? 4,97 dikali 0,05 dikurang 4,6276 dikali 0,05. Dapatnya berapa yang kiri? Berapa dapatnya? Yang kiri? Halo? Halo, halo? 0,0175. 0,0171 nggak sih? Ya, oke. Inersianya kita nggak tahu dikali 6/5. Maka kita dapat berapa nilai inersianya. Coba dihitung inersianya berapa? Berarti 0,01712 dikali 5 dibagi 6. Dapatnya berapa? Berapa dapatnya? 0, berapa dapatnya? 0, 0,014, Pak. ya, 0,01426. Satuannya apa inersia? Kilogram meter per second. Jadi, pada dasarnya prinsip mengerjakan katrol bermassa itu sama kayak dinamika. Dan bedanya sekarang katrolnya punya massa, berarti katrol sebagai benda. Karena katrol sebagai benda, kita harus gambarkan diagram gaya katrol. Dan konsekuensi kedua adalah semua tegangan tali nilainya beda. Walaupun satu tali sekalipun. Kalau dulu waktu kita belajar di dinamika biasa, tegangan tali sama. Kalau satu tali, sekarang nggak bisa. Paham ya? Itu apa ya? Kasus pertama adalah kasus katrol bermassa. Nah, kasus kedua yang akan kita bahas
itu adalah kasus gerak menggelinding. Kasus gerak menggelinding. Oke, kalian tahu nggak gerak menggelinding itu kayak gimana sih? Ada yang tahu? Gerak menggelinding itu kayak gimana? Ada yang tahu? Jadi, gerak menggelinding itu tuh seperti gerakan ban mobil. Gerak menggelinding itu seperti gerak ban mobil, yaitu apa? Merupakan gabungan dari gerak rotasi dan dari gerak translasi. Jadi kayak gini nih. Gerak ban mobil kayak gini. Anggap aja nih ban mobil ya. Oke. Ini adalah ban mobilnya. Ini adalah jalanannya. Oke. Jadi gerak ban mobil tuh, gerak menggelinding tuh dia dia berputar, berputar, berarti kan berotasi, tapi sambil berjalan, sambil bendanya berjalan. Nah, makanya sebutnya dia gerak menggelinding. Jadi adalah gabungan dari gerak rotasi dan gerak translasi. Artinya, kalau dia merupakan gabungan dari gerak translasi dan gerak rotasi, maka energi kinetik total dari gerak menggelinding itu juga merupakan gabungan dari energi kinetik dari gerak translasi dan ditambah dengan energi kinetik dari gerak rotasi. Oke. Nah, eka translasi itu eka yang selama ini kita pelajarin di dinamika, yaitu setengah mv kuadrat. Eka rotasi yaitu eka karena berotasi, setengah inersia dikali omega kuadrat. Sehingga kita bisa tahu eka totalnya itu adalah setengah mv kuadrat ditambah I dikali omega kuadrat. Jadi pada kasus gerak menggelinding tanpa slip ya, tanpa slip, tanpa slip. Itu adalah gabungan dari gerak rotasi dan gerak translasi. Karena dia gabungan, maka EK-nya juga adalah EK gabungan. Paham ya? Oke, kalau menurut kalian, kalau soalnya sudah bilang geraknya itu gerak menggelinding. Kalau geraknya menggelinding, menurut kalian lantainya atau jalanannya, lantai atau jalannya, itu menurut kalian kasar atau licin? Kalau soalnya bilang menggelinding. Geraknya bilangnya menggelinding. Nah, kalau menggelinding menurut kalian jalanannya itu lantai atau licin? Atau tidak bisa ditentukan? Apa ya? Gimana? Menurut kalian gimana? Kalau soalnya bilang gerak menggelinding, maka jalannya itu udah dipastikan kasar, udah dipastikan licin, atau malah kita belum bisa menentukan dia kasar atau licin? Apa jawabannya menurut kalian? Logikanya? Kalau gerak menggelinding? Kayak di ban mobil aja. Kalau ban mobil itu bisa bergerak menggelinding, menurut kalian jalanannya itu kasar atau jalanannya licin? Atau kalian masih belum bisa menentukan itu kasar atau licin? Gimana menurut kalian? Halo? Apa? Halo, halo. Kasar, Pak. Nah, betul. Kalau gerak menggelinding, sudah pasti lintasannya kasar. Sudah pasti lintasannya kasar. Ingat nggak? Waktu kita belajar energi. Kalau lintasannya kasar, pasti ada yang namanya gaya gesek. Gitu ya. Kalau lintasan kasar, pasti ada gaya gesek. Nah, menurut kalian, kalau gerak menggelinding
Kalau gerak menggelinding, gesekan yang dipakai itu apakah mu K atau mu S? Kan kalau di gerak biasa, gerak translasi, kalau bendanya bergerak, kita akan menggunakannya mu K. Tapi kalau di gerak menggelinding, kalau dia gerak menggelinding bilangnya, gaya geseknya itu dia menggunakan mu S. Nah, kenapa pakainya mu S? Karena secara teorinya, gerak menggelinding itu sebenarnya tidak pernah menggeser titik yang bergesekan dengan lantai. Lihat, titik yang ini, yang saya kasih di bawah ini adalah titik yang bergesekan dengan lantai. Tapi ketika dia bergerak menggelinding, dia berpindah ke sini, tar, gerak ke sini gitu ya, si bendanya, tar, oke. Maka titik yang tadi bergesekan dengan lantai itu tidak berpindah, tapi dia geser ke atas. Artinya, titik tersebut sebenarnya tidak menggeser atau berpindah secara linier dengan lantai. Dia hanya berpindah tempat ke posisi atasnya. Sehingga untuk itu kita menggunakan mu S pada kasus gerak menggelinding. Nah, waktu kita belajar di energi, ketika ada lintasan kasar, pasti ada yang namanya Weges. Apa itu Wegesek? Energi, work yang disebabkan karena gesekan. Nah, tapi ketika kalian bilang ini gerak menggelinding, emang sih ada Weges, tapi Wegesnya itu sudah diubah menjadi energi kinetik rotasi. Artinya, walaupun kalian tahu di soal itu ada gesekan, kalian tidak perlu menambahkan Weges pada keadaan akhirnya. Seperti waktu kita belajar di energi di bab 3. Dulu kan kita ada gesekan, maka kita menambahkan Weges di kondisi akhir. Kenapa? Karena kita sudah menambahkan yang namanya eka rotasi. Jadi eka rotasi ini sebenarnya berasal dari Weges. Berasal dari Weges. Jadi Weges gesekan dari lantai ke ban itulah yang dipakai buat berputar. Oke, paham ya? Jadi kalian tidak perlu menambahkan Weges walaupun kalian tahu pada kasus gerak menggelinding itu udah pasti kasar lantainya. Oke? Jadi yang beda tuh di sini ya. Yang beda untuk kasus ini adalah di sini F gas yang dipakai kalau gerak menggelinding adalah F gas statik gitu ya. Sebenarnya Maaf F Satrio. gas oh, Oke, jadi F gas yang dipakai adalah F gas statik ya. F gas statik itu bisa saja mu S dikali normal ataupun kalian cari sendiri pakai sigma F sama dengan 0. Oke. Dan yang kedua ini ada W gas tapi W gas-nya itu tidak perlu kalian tuliskan di dalam persamaan. Karena W gas-nya itu sudah diubah menjadi energi kinetik rotasi. Oke, jadi pada dasarnya secara konsep sama aja, cuman bedanya cuman di dua hal ini. Oke? Nah, kita coba lihat soalnya seperti apa sih. Oke. Nah, kita coba yang ini. Ini adalah soal UTS beberapa tahun lalu, 2013 berarti 10 tahun lalu ya. Jadi ada sebuah bola pejal, masanya 0,5 kg dan jari-jari sebesar 10 cm. Oh, satu lagi. Nah, poin penting yang belum saya lupa. Apabila bendanya itu adalah benda tegar. Apa itu benda tegar? Benda yang
Oke, maaf maaf ya tadi jaringannya jelek. Ntar kita coba lagi. Udah muncul belum slide-nya? Udah muncul? Udah muncul belum? Udah? Belum? Halo? Sudah, Pak. Udah ya. Oke, jadi yang tadi poin yang saya lupa, kalau kasusnya benda tegar, maka kita harus amati benda tersebut di titik pusat massa. Kalau dia homogen, berarti lihatnya di tengah-tengah, gitu ya. Nah, kita coba lihat soalnya. Seperti ini. Ada bola pejal dengan massa 0,5 dan jari-jari 10 cm. Menggelinding murni tanpa slip berarti. Di atas lantai yang datar. Dengan laju sudut. Laju berarti omega ya. Omeganya konstan. Inersianya terhadap pusat massa 2/5. Bola tersebut kemudian dia menaiki sebuah bidang miring dengan kemiringan 15 derajat terhadap bidang datar dan berhenti setelah menempuh lintasan sejauh 2 meter pada bidang miring. Oke, nah ini tidak ada gambarnya. Biar ada, kan konsep mekanika adalah kita harus bisa ngebayangin soalnya. Kita akan gambarin soal dulu deh. Jadi ada bidang datar, oke, ada bidang datar, kemudian ada bidang miring. Oke. Nah, ini sudutnya adalah 15 derajat. Oke. Nah, di soal itu dia bilang ada sebuah bola, bolanya memiliki jari-jari. Berarti kalau bola itu adalah memiliki jari-jari, berarti bola itu bolanya bersifat benda tegar. Bolanya itu adalah benda tegar. Kalau bolanya itu adalah benda tegar, maka kita harus amati bola tersebut di pusat massa. Jadi yang kita amati itu adalah titik ini doang. Titik pusat massanya. Oke. Nah, dia bilang dia menggelinding. Menggelinding murni. Menggelinding tanpa slip. Anggap lagi nih muternya. Oke. Ingat kalau menggelinding udah pasti lantainya kasar. Nah, kemudian awalnya bidang datar. Setelah itu apa? Setelah itu dia nyampe di sini nih. Di ketika dia mau menaiki bidang miring. Hingga akhirnya dia sampai di ketinggian tertentu di mana dia sudah berhenti. Gini. Kebayang ya? Jadi dia muter seperti ini. Nah, jadi yang disebut menempuh sejauh 2 meter itu dihitungnya dari pusatnya, dari sini ke sini. Jadi, karena kita lihatnya adalah di pusat masanya. Jadi kita melihatnya dari pusat masanya. Nah, ini pusat masanya adalah 2 meter. Gitu ya. Oke. Nah, yang diminta apa? Yang diminta adalah berapa energi mekanik bola. Ingat, energi mekaniknya itu boleh milih. Boleh di keadaan awal di sini ataupun keadaan akhir di sini. Kenapa? Karena sama. Ini sebenarnya lebih tepatnya energi total. Oke. Jadi kalian tinggal minta energi mekaniknya berapa? EM. Oke. Boleh pilih EM di A boleh atau EM di B juga boleh. Oke. Ya udah. Nah, oke. Misalkan kita mau ngitung EM di A deh. EM di A berarti di A itu kan dia kita asumsikan dia hanya baru mulai mendaki bidang miring ya. Berarti dia hanya punya energi kinetik. Karena dia menggelinding, maka EK-nya itu ada dua. Ada EK translasi dan EK rotasi. Gitu ya. Oke. Nah, EK translasi jadi apa? Setengah dikalikan
massa dikali kecepatan kuadrat. Di A ya, ditambah setengah inersia dikali omega A kuadrat. Oke. Nah, masalahnya tahu nggak apa? Di sini kita tidak tahu informasi kecepatan benda di A itu berapa, omega benda di A itu juga berapa. Jadi, kalau kita menggunakan EM di A, ini tidak, ini berarti ini boleh EM di A, ataupun boleh EM di B. Nah, tadi awalnya saya mau ngitung EM di A. Ternyata EM di A itu kita memerlukan informasi kecepatan benda A di A atau VA dan kecepatan sudutnya omega A. Artinya kita tidak bisa mengerjakan EM kalau di A karena informasinya tidak lengkap. Kalau gitu kita pakai situasi kedua yaitu EM di B. Karena di B itu dalam kondisi diam, tidak berotasi, maka di B itu hanya memiliki energi potensial. Ada apa saja di B? Ada massa benda A, massanya sama ya, massa bola, dikali gravitasi, dikali ketinggian benda di B. Nah, ketinggiannya itu kita hitung dari titik tengahnya, titik pusat massanya. Oke? Nah, ini. Jadi, yang disebut sebagai ketinggian A itu adalah ini. Ketinggian B maksudnya ya. Nah, ini kan sama-sama 15 ya. Maka kita bisa tahu kalau yang namanya HB berarti kalau gitu HB itu sin atau cos. Pakainya. Iya atau cos? Sin atau cos? Lihat. Sin, Pak. Sin. Berarti 2 dikali sin 15 derajat. Oke, coba dihitung berapa itu 2 dikali sin 15 derajat? Berapa? Coba hitung ke kalkulator. 2 dikali sin 15 derajat. Berapa dapatnya? Berapa 2 kali sin 15? 0, 0, berapa? Halo? Halo, halo? Berapa dapatnya? 2 dikali sin 15 berapa? 0,5 Pak. 0,517 ya? 0,5176 meter. Oke, jadi kita masukin. Masanya itu adalah 0,5. Anggaplah kita pakai gravitasinya 10. H-nya itu adalah 0,5176. Oke, kalau kita hitung pakai kalkulator, maka kita akan mendapatkan 0,5 dikali 10 dikali 0,5176. Maka dapatnya adalah energi mekanik di B-nya itu sama dengan 2,588. Jangan lupa satuannya. Satuannya Joule. Oke. Jadi, kita bisa tahu energi mekaniknya itu sama dengan energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B, yaitu 2,588 Joule. Oke, ini jawaban yang A. Jadi tadi saya mau pakai EM di A, tapi ternyata saya butuh informasi V sama omega. Ternyata kalau pakai EM di B, tidak butuh informasi V sama omega, karena di B kadarnya diam. Nah, yang B, hitunglah laju translasi. Ini berarti V sebelum menaiki, berarti VA. Nah, udah. Karena kita udah dapat EM di B, kita tinggal bikin aja. EM di B harus sama dengan EM di A. Oke. EM di B tadi adanya berapa? 2,588. Di A, tadi ada apa ya di A? Setengah dikali massa dikali VA kuadrat ditambah setengah inersia dikali omega A
kuadrat. Gitu kan ya? Oke, coba kita sederhanain dulu. Kita mencari VA ya. Setengah massa dikali VA kuadrat setengah. Masukin inersianya. Jadi berapa inersianya? 2/5 mr kuadrat. Berarti 2/5 mr kuadrat. Ini inersianya. Kalian tahu kan kalau V itu adalah R dikali omega. Maka omega itu adalah V per R. Oke, jangan lupa dikuadratin. Berarti kita bisa sederhanain. Lihat, 2 sama 2 habis. R kuadrat sama ini habis. Jadi kita punya apa? Setengah massa dikali VA kuadrat ditambah 1/5 massa dikali V-nya berarti VA ya. VA kuadrat. Oke. Setengah tambah 1/5 berapa? Kita samain dulu penyebutnya. Jadi 10. Berarti 5 ditambah 2. M dikali VA kuadrat. Berarti 2,588 itu adalah 7/10 M dikali VA kuadrat. Dapat dong V-nya. Tinggal masukin M-nya 0,5. Berarti 2,588 sama dengan 7/10 dikali 0,5 dikali VA kuadrat. Oke. Berarti 2,588 3,5 dibagi 10 dikali VA kuadrat. Coba dihitung VA-nya. Berarti VA-nya itu adalah akar dari 2,588 dikalikan 10 dibagi 3,5. Dapatnya berapa? Kalkulator? Dapatnya berapa tuh? Akar dari 2,588 dikali 10 dibagi 3,5. Dapatnya berapa? Coba dihitung. Dapatnya berapa? Hampir 2,719 dua milimeter per koma tujuh satu sembilan ya. Satuan jangan lupa. detik. Meter per second. Oke. Nah, terus yang C. C minta apa? Tentukan berturut-turut eka rotasi dan eka translasi bola sebelum menaiki. Ya udah, karena kita sudah dapat VA-nya, maka yang C kita bisa dapat berapa energi kinetik translasi di titik A. Rumusnya apa? Setengah dikali massa dikali VA kuadrat. Berarti setengah massanya 0,5, VA-nya 2,719 kuadrat. Dapatnya berapa? Coba dihitung. Eka trans A-nya 0,5 dikali 0,5 dikali 2,719 kuadrat. Dapatnya berapa? Berapa dapatnya? Berapa? Berapa halo? Kalau coba dihitung ya, dapatnya berapa tuh? Berapa satu dapatnya? koma delapan empat delapan Pak. 1,848 ya? 1,848. Udah. 1,848. Sesuai jangan lupa. Karena energi berarti joule. Nah, dia nggak cuma minta EK, dia minta juga EK rotasi. EK rotasi. Jadi rumusnya apa? EK rotasi adalah setengah kali inersia dikali omega adalah 2/5 M R kuadrat. Omega dapat diganti jadi V dibagikan dengan R. Silahkan coret. Oke, kita hilangin lagi R-nya.
Oke, maka kita punya taruh siapa? Oke, EK rotasinya 1/5 M VA. 1/5, masanya itu 0,5, VA-nya 2,719. 2,719 kuadrat. Coba dihitung dapatnya berapa? 1/5 dikali 0,5 dikali 0,5 dikali 0,5 dikali 2,719 kuadrat. Dapatnya berapa? Dapatnya 0,73. 0,739. Tapi jangan lupa satuannya joule. Pada dasarnya itu persis sama dengan cara energi biasa. Cuman ada beberapa yang berbeda. Contohnya di sini adalah adanya yang namanya eka rotasi. Sebenarnya eka rotasi itu berasal dari gesekan. Gesekanlah yang membuat dia berputar. Sehingga ketika kita tahu bilang geraknya adalah gerak menggelinding, berarti dia gabungan dari eka trans dan eka rot. Tapi ada gesekan. Tapi kita tidak perlu menambahkan WGS. Kenapa tidak perlu? Karena WGS-nya itulah yang sudah diubah menjadi eka rotasi. Paham ya? Nah, ini adalah poin kedua. Jadi poin pertama itu adalah katrol. Poin kedua itu adalah tentang gerak menggelinding. Nah, kasus yang ketiga yang kita bahas. Kasus ketiga itu yang kita bahas adalah mengenai tumbukan. Tapi setelah tumbukan, dia bendanya malah bergerak rotasi. Oke? Nah, waktu minggu lalu, kita sudah belajar tentang 2 minggu lalu ya kayaknya. Tumbukan, momentum. Cuman bedanya, yang kemarin itu adalah momentum linear. Kenapa disebutnya momentum linear? Karena setelah tabrakan, bendanya bergerak linear. Nah, kalau sekarang, tumbukan rotasi, setelah tambakan, mereka bergeraknya rotasi. Jadi, perbedaannya dengan tumbukan linear adalah ini. Setelah terjadi tumbukan atau tabrakan, bendanya bergerak rotasi. Oke? Nah, itulah yang membedakan antara tumbukan linear yang kemarin dengan tumbukan tabrakan rotasi atau momentum sudut. Nah, apa saja yang harus diperhatikan? Pertama, kalau kalian ada proses tumbukan seperti ini, harus bisa membedakan bendanya itu benda titik atau benda tegar. Oke, jadi kalian harus tahu dulu benda yang bertabrakan itu benda titik atau benda tegar. Saya udah pernah bilang ke kalian, ciri utamanya adalah apa? Kalau benda titik itu apabila dimensi atau ukuran bendanya tidak diketahui di soal. Itu adalah ciri-ciri dari benda titik. Sedangkan kalau benda tegar, ciri utamanya adalah apabila dimensi atau ukuran dari bendanya diketahui di soal. Nah, kenapa kita harus bisa membedakan itu benda titik atau benda tegar? Karena akan berbeda sudut pandang yang harus kita lihat.
apabila benda titik, kalau yang kita lihat itu adalah benda titik yang bertabrakan, maka kita boleh amati benda tersebut. Kita boleh amati benda tersebut dimanapun, asalkan di bendanya, asalkan di benda. Kalau kasusnya adalah benda titik, oke? Tapi apabila kasus yang kalian hadapi benda yang bertabrakan adalah benda tegar, maka kita harus amati benda tersebut tepat di pusat massa. Oke? Jadi kenapa harus ditekankan kita itu lagi mengamati benda apa? Karena cara mengamatinya beda. Benda titik kalian boleh lihat di mana saja asal di bendanya. Karena dia tidak punya ukuran. Sedangkan kalau benda tegar, kalian harus amati dia di titik pusat massa. Oke, itu yang. Nah, pada kasus tumbukan rotasi, oke. Nah, dia harus berlaku yang namanya hukum kekekalan momentum. Tapi bukan momentum linier, tapi momentum sudut. Yaitu apa? Momentum sudut simbolnya L ya kemarin ya. Momentum sudut sistem sesaat sebelum bertabrakan harus sama persis dengan momentum sudut sistem sesaat setelah terjadinya tabrakan. Oke? Jadi kalau tumbukan tapi terjadi rotasi, yang kalian perhatikan adalah momentum sudutnya, bukan momentum linearnya. Oke? Poin selanjutnya, konsep frame yang saya ajarkan ke kalian untuk menyelesaikan kasus tumbukan masih berlaku. Masih berlaku di soal tumbukan tapi rotasi. Artinya, kalau kalian ketemu soal tumbukan rotasi, langkah pertama ya harus membagi soal tersebut menjadi beberapa frame. Tergantung pada apa? Tergantung pada satu, ada atau tidak adanya tumbukan. Kalau ada tumbukan harus jadiin dua frame. Sesaat sebelum nabrak, sesaat setelah nabrak. Yang kedua, adanya perubahan energi. Bisa berubah nilai energinya atau bisa berubah jenis energinya. Oke? Kita coba lihat. Kayak gimana sih contoh soalnya? Seperti ini. Oke. Nah, coba dibaca dulu. Oke, gambar seperti ini. Jadi ada sebuah balok kecil bermassa 50 gram meluncur di permukaan licin. Kalau permukaannya licin, udah pasti dia cuma gerak translasi. Ingat ya, tidak mungkin gerak rotasi itu di permukaan licin. Dari ketinggian awal 20 cm. Kemudian balok tersebut menabrak ya, menabrak batang homogen dengan massa sekian dan panjangnya sekian. Nabrak sambil nempel. Kemudian dia bergerak sampai akhirnya berhenti pada sudut theta. Berapa tetanya? Oke, dibaca ya. Berarti kalau kalian baca dari soal ini, terdapat berapa benda yang terlibat di soal ini? Ada beberapa benda yang terlibat? Ada berapa benda di soal ini? Halo? Halo, halo? Ada berapa benda yang terlibat di soal ini? Halo? Berapa? Ada berapa benda?
yang terlibat di soal ini? Dua, Pak. Dua. Apa aja, Gladius? Gloria, apa aja? Balok sama Ba- batang Oke. homogen. Balok kecil sama batang homogen. Oke, coba kita identifikasi dulu. Balok kecil. Menurut Gloria, balok kecil ini jenisnya benda titik atau benda tegar? Titik atau tegar ya? Apa? Benda tegar, Pak. Tadi kan udah kasih tahu kan bedanya apa bentuk sama benda tegar, Gloria? Apa bedanya? Kalau benda titik, eh, Salah ini. ben, Nih. Apa itu benda titik? Benda yang apa? Benda titik apa? Benda yang benda yang diketahui di eh soal. baca Kalau dulu. Baca dulu. Benda titik apa? Apa benda titik? Benda titik apabila apabila dimensi atau ukuran benda titik diketahui di bukan soal. bukan bukan ini bukan titik, tidak. Oh, Tidak, tidak, tidak. Jadi tidak diketahui. ukurannya tidak diketahui soal. Ukuran itu apa sih? Panjangnya, lebarnya, tingginya, jari-jari, diameter, luas, volume, itu namanya ukuran. Itu namanya bertitik ya. Kalau ukurannya tidak ada di soal, tidak diketahui. Kalau benda tegar apa? Apabila? Apabila dimensi atau ukuran benda diketahui di soal. Oke, udah tahu ya bedanya ya. Udah, Pak. Oke, sekarang saya mau tanya. Berarti balok kecil di soal ini benda titik atau benda tegar? Benda titik, Pak. Nah, kita tahu ini adalah benda titik karena tidak ada informasi ukuran baloknya. Betul? Nah, yang kedua, benda apa yang kedua? Benda apa yang kedua? Tegar, Pak. Enggak, yang kedua benda apa dulu? Balok, Pak. Balok. Pak. Batang. Batang. Batang homogen. Batang homogen ini benda titik atau benda tegar? Tegar, Pak. Kenapa tegar? Karena ada panjangnya. Ya, 10 itu cm. betul. Ini adalah benda tegar. Nah, kenapa kita harus mendefinisikan dulu? Karena kita akan berbeda cara ngelihatnya. Lihat, kalau benda titik gimana? Benda titik, kita boleh amati benda tersebut dimanapun, asal di bendanya. Mau di tengah-tengah benda, mau di bawah benda boleh. Tapi kalau benda tegar apa? Kita harus amati benda tersebut di titik pusat massa. Paham? Berarti kalau balok kita boleh amati di mana aja kan? Boleh nggak balok saya amatinya di bawah sini? Boleh kan? Boleh ya? Boleh kan? Ya, Boleh. Sekarang, batang. Karena batang itu adalah benda tegar, kita tidak boleh sembarangan lihat batang. Batang harus dilihat di pusat masanya. Di mana letak pusat massa batang? Di mana letaknya? Pusat massa tuh titik setimbangnya. Di mana letaknya? Di mana? Pusat massa batang letaknya di mana? Di gambar ini? Di mana? Halo, halo. Halo. Di di mana letaknya? titik nol, Di Pak. Hei, Di- Eh, coba siapa ini? Gloria ya. Gloria punya batang kayak gini. Di mana titik setimbangnya batang ini? Di mana? di tengahnya. Ya, itu namanya titik pusat massa namanya. Berarti titik pusat massa batang terletak di mana? Di tengah, Pak. Di pusat. Tengah. Berarti untuk batang kita nggak boleh lihat batang di pinggirnya, di ujung nggak boleh. Harus lihatnya di titik tengah. Paham nggak kalian? Paham? Ngerti? Paham, Oke, jadi paham, Pak. untuk balok kita boleh lihat balok itu di bawah. Saya mau lihat balok di atas boleh nggak? Boleh.
Saya mau lihatnya bawa ke di tengah-tengah sini boleh. Karena balok udah titik. Tapi kalau untuk batang, nggak boleh. Batang lihatnya itu harus tepat di pusat masa batang. Ngerti? Nah, kalau udah apa? Kalau udah, kita gunakan konsep frame. Coba kalian baca soalnya, udah kan ya? Dari kondisi awal, awal itu artinya ketika balok ada di ketinggian H, sampai akhirnya balok itu nempel dengan batang dan bergerak rotasi membentuk sudut theta, ada berapa frame dari awal sampai akhir? Ada berapa frame? Ada berapa frame dari awal sampai akhir? Ada berapa frame-nya? 3. Tiga. Kita coba ya. Frame satu apa sih? Frame satu itu adalah kondisi awalnya, yaitu saat balok ada di ketinggian H. Betul ya? Kondisi awal saat balok di ketinggian H. Oke, itu frame satu. Frame 2-nya apa? Frame 2 apa? Keadaan kedua apa? Saat kapan? Saat apa? Keadaan kedua? Saat? Saat apa? Halo, halo. Saat menyentuh dasar, Kak. Ih, Oke. Ingat kan waktu itu saya udah pernah bilang ke kalian. Bagaimana cara kalian membagi frame? Satu, kalau ada proses tumbukan, maka kalian harus jadikan dua frame, yaitu sesaat sebelum nabrak dan sesaat setelah nabrak. Artinya kalian nggak boleh bikin frame saat tumbukan. Yang kedua, kalau ada perubahan energi, bisa berubah angkanya ataupun berubah jenis energinya, maka kalian juga harus jadikan dua frame. Oke, maka frame kedua itu adalah frame sesaat sebelum balok itu nabrak batang. Bayang ya, di sini nih. Sesaat sebelum nabrak. Paham? Kalau frame ketiga, kalau ada sesaat sebelum nabrak, pasti ada juga sesaat setelah balok nabrak batang. Ini masih di lokasi yang sama ya, tapi setelah nabrak beda dikit lagi. Nah, belum beres kan? Frame keempat. Frame keempat adalah kondisi akhirnya. Kondisi akhir itu saat balok nempel dengan batang dan mereka berhenti pada sudut theta. Gitu ya. Jadi totalnya ada 4 frame nih. Dari awal sampai akhirnya mereka berhenti pada sudut theta. Yang diminta apa sih? Sudut tetanya. Ini kan adanya di frame 4. Oke, inget nggak? Saya bilang ke kalian waktu kita belajar momentum. Konsepnya mengerjakan tumbukan adalah kalian setelah bikin frame, membandingkan frame by frame. Itu kan ya? Kalian harus ngebandingin frame by frame. Nggak boleh loncat. Oh, yang diminta kan frame 4. Berarti frame 4 dengan frame satu aja. Nggak boleh. Harus frame by frame. Jadi walaupun yang diminta frame 4, kita selalu mulai dari frame satu. Satu dengan dua, dua dengan tiga, tiga dengan empat. Gitu ya. Karena kalau ada tumbukan, kita harus ngejadinya frame by frame. Berarti kita mulai dari frame satu dan frame 2. Oke? Coba kalian lihat. Dari frame satu ke frame 2, ada nggak proses tumbukan yang terjadi? Dari frame 1 ke frame 2? Ada nggak? Ada tidak? Ada? tidak, Pak. Tidak. Kalau tidak ada gimana? Gitu kemarin.
Kalau tidak ada, kalian bandingkan energi totalnya. Energi total di frame satu harus sama persis dengan energi total di frame 2. Kalau ada tumbukan di antara frame yang kita bandingkan, kalian bandingin momentum sistemnya. Gitu ya konsepnya. Oke, di frame satu ke frame 2 yang terlibat itu hanya balok. Iya nggak sih? Karena balok belum menabrak batang. Maka di frame satu, kalau saya anggap ini adalah ketinggian 0, di frame satu dia punya ketinggian baloknya. Tapi di frame 2 punyanya kecepatan. Berarti di frame satu ada masanya balok dikali gravitasi dikali H. Di frame 2 adanya setengah masanya balok dikali kecepatan balok. Karena frame 2 aksen kuadrat. Paham ya? Kita bisa menghilangkan massa balok. Y-nya kita pakai 10, HA-nya kita H berapa? H 20 cm ya. 20 sampai 0,2 kan. HA-nya 0,2 sama dengan setengah dikali VB aksen. Maka VB aksennya itu adalah 2. Betul ya? Betul, betul? Betul ya? Betul? Halo? Halo, halo? Betul nggak ini? Halo, halo? Kali silang, terus diakarin. Betul apa enggak? Halo, halo? Halo? Betul? Kok terus putus? Halo, tes. Terdengar nggak suaranya sekarang? Halo, halo? Dengar, Pak. Bener nggak jawabannya 2? Betul? Betul? Iya. Oke. Belum beres kan? Kan target kita adalah mau mencari theta. Theta tuh di frame 4. Ya udah kita lanjutin sekarang. Frame 2 dan frame 3. Lihat. Dari frame 2 ke frame 3. Ada proses tumbukan nggak? Dari frame 2 ke frame 3. Ada nggak? Ada, Pak. Ada. Tapi lihat deh. Setelah balok menabrak batang, tumbukannya itu menyebabkan benda bergerak rotasi. Benar nggak? Betul? Iya. Kalau bergerak rotasi, tadi saya bilang apa? Bandingkannya adalah momentum sudut, bukan momentum linier. Berarti untuk yang 2 dan 3 bandinginnya momentum sudut sistem. Di frame 2 harus sama dengan momentum sudut sistem di frame 3. Paham ya? Jadi karena dia ada tumbukan, tapi setelah tumbukan bergerak rotasi, maka yang kita pakai itu bukan momentum linier, tapi momentum sudut. Nah, di frame 2 kan balok ya. Baloknya masih bergerak linear. Baloknya masih bergerak lurus. Tapi kita mau ngitung L. Ingat nggak saya pernah bilang? L itu dia punya 2 rumus. L itu rumusnya adalah inersia dikali omega. Itu ada di tabel yang saya bikin. Atau bisa juga R cross P. R itu bukan jari-jari. R itu adalah jaraknya ke poros. Nah, karena di frame 2 bendanya itu masih bergerak linear, tapi kita mau menghitung momentum sudut, maka kita menggunakan rumus kedua, yaitu R di cross product dengan momentum dari si balok. Nah, di frame 3 barulah kita pakai yang inersia dikali omega. Inersianya inersia total, gabungan dari inersia balok dan inersia batang dikali omega. Karena frame 3 kita kasih double aksen. Ingat, aksen itu hanya membedakan frame. Tadi R itu apa? R itu bukan jari-jari tapi jaraknya ke poros. Berarti di soal ini, karena kita lihat balok itu di bawah sini, maka jaraknya ke poros tidak lain adalah panjang dari batang L.
Berarti di sini ini adalah L. Nah, momentum bendanya adalah massa balok dikali kecepatan balok di frame 2 yang kita tadi dapat di semula. Nah, inersia total itu adalah inersia dari batang ditambah dengan inersia dari balok dikali omega double aksen. Oke, tadi L-nya berapa? Mas, panjang batang 40 cm, berarti 0,4. Oke, masanya balok 50 gram. Berarti 50 gram berarti 0,05. Oke, kecepatan balok 2. Oke, kemudian inersia batang. Ingat nggak? Ini kan batang, tapi diputernya di ujung. Berarti kita harus cek dulu. Batang diputar di ujung. Saya pernah bilang ke kalian kan, saya harapkan kalian itu menghafal inersia di pusat massa. Masih ingat nggak? Berapa inersia pusat massa untuk batang? Berapa? Lihat catatan yang kemarin. Berapa inersia untuk batang? Inersia pusat massa batang. Berapa dapatnya? Coba lihat catatan. Berapa inersia pusat massa batang? Berapa? Coba lihat. Berapa? Halo. Coba lihat catatan yang kemarin minggu lalu. Saya kasih tabel kan beberapa yang harus kalian ingat inersianya. Salah satunya adalah inersia dari batang. Berapa inersia batang diputar di ujung? Diputar di tengah di pusat massa? Coba lihat catatan. Berapa dapatnya? Lihat di catatan kita kemarin di week 10. Kalau nggak salah ada deh. Saya bikin kalau nggak salah. Berapa? Setengah MR Hei, kali batang. Coba lihat. sepertiga. Batang. IPM-nya batang berapa? Oh, Lihat catatan kemarin. IPM-nya batang berapa? 1/12. 1/12. M L kuadrat. Tapi itu kalau diputarnya di pusat massa. Masalahnya sekarang batang ini diputarnya tidak di pusat massa, tapi di ujung. Maka kita harus cari dulu inersia batang, dicari pakai dalil sumbu sejajar. Oke, kita tulis dulu ya. Jadi inersia batangnya kalian harus cari pakai dalil sumbu sejajar. Mencari inersia batang, kita menggunakan dalil sumbu sejajar. Masih ingat kan? Inersia di sembarang titik yang bukan di pusat massa, IC, tapi dia sejajar dengan pusat massa, sama dengan inersia di pusat massa ditambah MD kuadrat. Nah, karena ini letaknya di ujung, berarti inersia di ujung atau di ujung, tadi IPM-nya berapa? 1/12 kan? Ditambah M. D itu apa, D? D adalah jarak dari titik porosnya, titik putar ke pusat massa. Berarti D itu segini. Nah, ini D-nya. Berarti D-nya itu berapa? L/2. Paham nggak kalian? Ngerti? Paham nggak? Iya, Pak. Oke, berarti kita masukin D-nya itu adalah L/2. Maka kita akan punya 1/12 ML kuadrat ditambah 1/4 ML kuadrat. Samain penyebut, jadinya 12. 1 ditambah 3. Oke, bentar ya. Ini saya habis. Bentar. Oke, nah
Udah. Jadinya berapa? 4/12. Berarti inersia di ujung batang adalah sepertiga. Oke, ini adalah inersia dari si batang. Paham kalian? Ngerti gak? Iya, Pak. Oke. Sekarang, gimana cara mencari inersia balok? Gampang. Karena balok itu sebagai benda titik, inersia benda titik selalu sama, yaitu mr kuadrat. R-nya itu apa? Bukan jari-jari, tapi jaraknya ke poros. Berarti inersia dari balok, massa balok, dikali jarak balok ke poros adalah L kan? Berarti ml kuadrat. Paham ya? Tinggal masukin ke formula di atas. Berarti 0,4 dikali 0,05 dikali 2 sama dengan inersianya batang sepertiga massa batang L kuadrat. Inersianya balok M kecil L kuadrat dikali omega double aksen karena frame 3. Oke, coba kita hitung yang ruas. Yang ruas kirinya dulu deh. Oke, bentar. Kita hitung dulu. Berapa yang ruas kiri? 0,4 dikali 0,05 dikali 2. Dapatnya berapa? 0,04 ya? Iya, Pak. 0,04. Masuk ini sepertiga. Tadi berapa massa massa batang? Massa batang 100 gram, berarti 0,1 ya. 0,1. Panjang batang 0,4 dikali 0,4 kuadrat ditambah massa balok 0,05 dikali L-nya 0,4 kuadrat. Oke, coba dihitung omega aksennya berapa double aksennya. Berarti 0,04 dibagi sepertiga dikali 0,1 dikali 0,4 kuadrat ditambah 0,05 dikali 0,4 kuadrat. Dapatnya berapa omega double aksennya? Nah, kalkulator dulu deh. 0,04 dibagi sepertiga dikali 0,1 dikali 0,4 kuadrat ditambah 0,05 dikali 0,4 kuadrat. Dapatnya berapa? 3, Pak. 3. Bagus ya angkanya ya. Satuan jangan lupa. Satuannya omega adalah radian per second. Masih belum dapat kan? Kita butuhnya theta. Karena kita baru sampai frame 3. Lanjut lagi sekarang. Berarti frame 3 dan frame 4. Oke. Coba kalian lihat. Dari frame 3 ke frame 4. Ada tumbukan nggak? 3 ke 4. Ada tumbukan? Ada nggak? Dari frame 3 ke frame 4 ada tumbukan nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau nggak ada gimana? Bandingkan energi totalnya. Energi total di frame 3 harus sama dengan energi total di frame 4. Di frame 3 ada energi apa aja? Ada energi potensial dari balok di frame 3. Ada apa lagi? Ada energi potensial dari batang di frame 3. Ada apa lagi? Sama, dia kan bergerak rotasi kan? Berarti ada energi kinetik rotasi 3. Di frame 4 ada apa aja? Energi potensial dari balok
di frame 4 ditambah energi potensial batang di 4. Di frame 4 kan dia diam ya. Berarti tidak punya energi kinetik kan. Tidak ada eka rotasi ataupun eka translasi. Nah, lihat. Balok itu lihatnya di mana? Lihatnya di dasar. Tapi kalau batang lihatnya di mana? Lihatnya di tengah. Karena batang adalah benda titik. Karena kita misalkan H0 itu di dasar, maka di sini tidak punya EP balok, nggak punya nih. Yang ada EP batang. Massa batang dikali gravitasi, tingginya berarti L/2. Nah, eka rotasi tadi apa rumusnya? Setengah. Nah, inersianya digabung. Inersia batang ditambah inersia balok dikali omega double aksen kuadrat. Oke, ini baru yang sisi kanan nih. Kan sisi kirinya. Berarti ada apa aja nih? Pas di sini dia punya ketinggian kan baloknya? Punya kan? Berarti di sini dia punya ketinggian. Berarti ada massa balok dikali gravitasi dikali ketinggian balok di frame 4. Maka triple aksen. Ditambah batang juga punya ketinggian. Jadi ini nih, ini adalah ketinggian balok di frame 4. Sedangkan ini ke sini adalah ketinggian batang di frame 4. Paham ya? Karena frame 4 maka triple aksen. Jadi kita punya ditambah massa batangnya yang besar dikali gravitasi tinggi batang. Karena frame 4 triple aksen. Oke, tinggal kita masukin. Tadi masanya batang berapa? Masanya batang 100 gram. Berarti 0,1. 0,1 dikali gravitasinya 10. Panjang batang berapa tadi? Panjang batang mana ya? 40 cm. Di 20 cm. 0,2. Ditambah setengah. Tadi inersia batang udah tahu ya. 1/3 ml pangkat 3. Berarti 1/3. Masanya 0,1. L-nya 0,4 kuadrat. Inersianya balok ml kuadrat, M-nya 0,05 dikali 0,4 kuadrat. Tadi berapa omeganya? 3. Oke. Nah, masanya ini 0,05. Gravitasinya kita pakai 10. HB triple aksen nanti kita cari. Ditambah masanya batang 0,1. Gravitasinya 10. H batang triple aksen pun kita cari. Oke, coba dihitung yang ruas kiri berapa tuh? Yang ruas kiri dapatnya berapa? Coba dihitung. Ruas kirinya 0,1 dikali 10 dikali 10 dikali 0,2 ditambah setengah 1/2 dikali dalam kurung ya, dikali 0,1 dikali 0,4 kuadrat ditambah 0,05 dikali 0,4 kuadrat dikali 3 kuadrat. Dapatnya berapa? Ruas 0,26, Pak. yang benar. Hitung lagi. Beda. Hitung lagi coba. Tar. Saya yang salah kayaknya. Bentar. 0,26. Ini jadinya 0,5 HB triple aksen ditambah 1 HBT triple aksen. Nah, tugas kita coba cari HB sama HBT. Lihat dari gambar. Lihat ya.
panjang dari batang kan panjangnya L kan? Ya enggak? Betul? Nah, kalau kita lakukan trigonometri sederhana, kita tarik saja ini ke sini, maka dari sini sampai titik ini disebutnya adalah, kalau pakai trigonometri jadi apa ini? L cos theta. Sedangkan panjang batang tetap L kan? Sehingga ini adalah L dikurangin L cos theta. Ngerti nggak kalian? Ngerti nggak? Paham nggak? Coba Ya, dilihat gambarnya. Paham nggak? Paham? Paham nggak? Bapak Halo? boleh jelasin lagi? Ini kan, ntar, mana sih pointer? Nah, nih, panjang dari batang L kan? Bener nggak? Ya, L Pak. kan? Segini kan L. Kalau kita proyeksi, maka dari sini sampai ke sini, nih, di sini ke sini nih, ini adalah L cos theta. Bener nggak? Betul? Ya, Pak. Oke. Sedangkan panjang batang dari sini sampai ujung itu L kan? Segini itu L, segini L nih. Betul nggak? Betul? Ya, Pak. Sedangkan dari sini ke sini cuman L cos theta kan? Betul? Iya, Pak. Berarti segini adalah L min L cos theta. Bener nggak? Iya, Pak. Oke. Sekarang cari yang HBT. Lihat lagi. Caranya sama. Dari sini ke titik tengah itu kan adalah L per 2. Bener nggak? Betul? Iya, Pak. Ya. Berarti kalau kita lakukan proyeksi lagi, proyeksi ke sini, gitu ya, diproyeksikan, tuh gambar, like gambar ini. Berarti dari sini ke sini, ini adalah L, tuh gambar like, bentar. L per 2 cos theta. Bener nggak? Betul? Iya, Pak. Berarti, sedangkan panjang batang kan L kan? Berarti HBT itu, kalau kita urai, itu adalah L dikurangin L per 2 cos theta. Ngerti nggak? Coba kita pakai pointer lagi deh. Nih, dari sini ke sini jadi berapa? L per 2 kan? Bener nggak? Iya, Pak. Kalau kita lakukan proyeksi, maka dari sini ke proyeksi, sini, ini adalah L per 2 cos theta, betul? Ya. Iya, Pak. Nah, sedangkan panjang batang itu sampai ke ujung adalah L kan? Maka segini adalah L dikurangin L per 2 cos theta. Paham? Paham, Ngerti? Pak. Kasih, Oke, kalau udah paham, kita tinggal masukin ke tadi, ke sini. Berarti 0,26 sama dengan 0,5. Tadi LHB-nya apa? L min L cos theta ya. Ya nggak sih? Mana sih? Nah, L itu berapa? 0,4. Berarti 0,4 dikurang 0,4 cos theta. Oke. Ditambah HBT. Jadi HBT berapa? HBT triple aksen itu adalah L min L per 2 cos theta. Berarti 0,4 dikurangin 0,2 cos theta. Masukin deh 0,26. 0,5 ke 0,4 berapa?
0,2 dikurangin 0,2 cos theta ditambah 0,4 dikurangin 0,2 cos theta. Berarti 0,26 sama dengan 0,6 dikurangin 0,4 cos theta. Paham nggak ini? Paham kan? Paham ya? Paham, Pak. Pindah ruas. 0,4 cos theta sama dengan 0,6 dikurangin 0,26. Berarti cos theta-nya itu adalah 0,6 dikurang 0,26 dibagi 0,4. Coba kalau kita pakai kalkulator, 0,6 dikurang 0,26 dibagi 0,4. Dapatnya berapa? 0, 0, berapa? Berapa dapatnya? 0,8. 0,85. Udah dong. Kalau tahu cos theta 0,85, pakai kalkulator. Pakainya berarti shift cos atau cos inverse dari 0,85. Coba kita pakai kalkulator. Dapatnya berapa? Shift cos atau arc cos sama aja ya. 0,85. Dapatnya berapa derajat? Berapa? Di kalkulator? Berapa? Berapa dapatnya derajatnya? Halo, berapa dapatnya? Berapa? Halo, halo. Tinggal pakai kalkulator ini. Dapatnya berapa? Halo, halo. Berapa? 31,79, Pak. Nah, betul. Udah. Artinya, sudut tetanya itu adalah 31,79 derajat. Jadi, secara konsep mengerjakan momentum rotasi atau tumbukan rotasi sama kayak mengerjakan tumbukan biasa. Bedanya, kita pakainya L, bukan pakai P. Nah, jadi secara konsep, dinamika rotasi itu persis mirip dengan dinamika biasa. Cuman berbeda kasusnya aja. Saya kasih 3 kasus, yaitu kasus pertama, kasus shuttle bermassa. Kasus kedua, kasus gerak menggelinding. Sama kasus ketiga adalah kasus tumbukan rotasi. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Untuk kasus dinamika rotasi? Nggak ada? Ada nggak? Ada? Tidak? Ada nggak? Belum ada sih, Pak. Belum ada. Oke, kalau tidak ada berarti untuk yang hari ini kita sampai sini saja. Jangan lupa ntar jam 11 saya akan masukin quiz 4 kalian tentang momentum dan harus dikumpulkan jam 12 hari ini. Oke? Karena itu termasuk di jam kuliah. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti slide-nya saya masukin ke MS Team. Rekamannya saya taruh di uh, YouTube ya. Oke, kalau gitu kita sudahi saja. Nanti absennya saya akan masukin manual. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Yo, mari.